Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat gerak dasar bahan bonsai loa. Ini adalah hasil setek. Dan ini kawan, ya, polybagnya ini sudah ambrol ini. Kan tetapi ketika kita buat gerak dasar ini, kita tidak perlu membongkar dulu kawan. Ini adalah hasil setek. Ya, ini pertumbuhannya sudah cukup bagus, makanya ini mau kita buat gerak dasar. Ya, yang ini kita akan buat gerak dasar untuk loa yang ini, karena ini yang paling subur. Ada dua ini yang paling bagus hasil setek, dan ini batangnya sudah lumayan, ini tidak besar tetapi sudah lumayan. Ini ada cabang di bawah, ini nanti kita biarkan. Ini yang setek baru, ini sudah ada akarnya belum, kita tidak tahu juga ini. Tak lihat dulu. Oh, ternyata belum. Karena belum, jadi ini tak pindah saja, ini kita setekkan di sini saja. Karena belum ada akarnya, jadi sekalian tak pindah. Tadi ngolah kimeng. Ya, ini untuk berikutnya waru Taiwan sama bunut. Ini masih ngantri, ini nunggu waktu untuk diproses. Ya, ini kita kasih kawat dulu. Bagi teman-teman yang memang pengen berkomunikasi dengan Putu Bonsai, kami persilakan untuk teman-teman inbox di Facebooknya Putu Bonsai. Linknya ada di deskripsi channel. Teman-teman bisa masuk lewat sana, kemudian inbox supaya kami itu tahu. Kalau misalkan memang teman-teman mau sharing dengan Putu Bonsai, silakan teman-teman inbox dulu. Dan kayaknya ini harus double. Sekali lagi kawan-kawan, ya, terutama sesama pemula, kalau yang sudah terbiasa dengan pengawatan, mungkin sudah berpengalaman sih tidak jadi soal ya. Akan tetapi teman-teman yang sharing dengan kami itu memang benar-benar pemula, bahkan untuk ngawat pun masih ragu, untuk membuat gerak dasar itu juga masih takut. Nah, ini kita sama-sama belajar. Akan kita tunjukkan cara Putu Bonsai ketika membuat gerak dasar. Ya, juga kita juga sama-sama belum punya banyak pemahaman untuk gerak dasar, tapi yang penting kita itu mencoba. Dengan sering kita mencoba, itu nantinya kita akan terbiasa gitu. Setelah terbiasa lama-lama, akhirnya itu akan menjadi insting atau feeling, yang mana ketika kita melihat bahan itu kita bisa langsung punya feeling untuk mau dibuat apa. Lah, itu kalau sudah terbiasa nantinya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk latihan atau untuk belajar. Langsung saja ini kita akan coba untuk membuat gerak dasar. Ini kita pengawatan tanpa kita bongkar, ini dengan harapan supaya akar ini tidak rusak kawan. Setelah nantinya kawat ini sudah masuk ke kulit atau ke kambium, baru nanti kita akan bongkar ini, kita pindah ke polybag atau ke pot. Teman-teman untuk berkreasi tidak usah ragu, tidak usah takut, apalagi ini bahan setek ya, kecil-kecil seperti ini. Inilah cara kami untuk belajar kawan. Kita setek bahan-bahan kecil untuk latihan membuat gerak dasar. Putu Bonsai selalu menunjukkan, selalu menginformasikan bahwa kita tidak harus mengejar bahan-bahan yang besar dulu, karena bahan besar resikonya itu adalah waktu yang akan lebih lama untuk prosesnya. Nah, bagi kita sebagai pemula, ketika kita baru mulai belajar langsung mencari bahan besar, nanti yang kita takutkan itu nanti teman-teman mudah untuk bosen gitu loh. Coba dilatih dengan bahan-bahan yang kecil dulu. Ketika bahan kecil ini sudah bisa terbentuk dengan bagus, akhirnya semangat itu akan muncul, akan lebih semangat lagi gitu loh. Ya, ketika sudah semakin semangat, nah baru tidak masalah kalau mau nyari yang besar. Ya, ini baru seperti ini. Ya, karena ini untuk kawat ternyata dua ini masih belum mampu untuk menopang kawan. Ini tak tambah satu lagi. Ya, kita tambah satu ini. Ini pun kawat bekas kawan, yang kita pakai, tidak kawat baru. Kawat-kawat yang bekas pun tidak masalah. Dan teman-teman apabila tidak punya kawat misalkan ya,
karena memang benar-benar baru suka dengan bonsai dan pengen belajar untuk membuat gerak dasar. Pakai kawat apapun itu tidak masalah, namanya belajar itu bebas. Kalau misalkan yang ada itu kawat bendrat atau kawat bangunan itu ya tidak masalah, buat belajar itu tidak masalah. Semakin banyak kita punya bahan yang sudah kita buat gerak dasarnya, maka suatu saat kita juga akan semakin banyak bahan yang nantinya itu kita bisa olah. Ya, ini tak buang saja ini. Udah ditekuk-tekuk seperti ini pun tidak masalah, kawan. Yang terpenting setelah semua diliuk-liuk, yang bagian atas itu dinaikkan. Udah seperti ini dulu, ini sudah cukup, kawan. Karena untuk membuat gerak dasar itu bebas. Suatu saat misalkan pengen dibuat hanya sampai sini pun bisa. Nanti ketika ada tunas-tunas baru, nanti bisa diolah lagi. Yang penting gerak dasar ini dibuat tanpa ragu, buat bebas lah ya. Ini sudah. Terus ini ya, ini juga sama hasil stek kemarin ya, ada 3 ini. Sekalian tak pindahkan saja ini, karena ini saya yakin ini hidup. Ini ujung-ujungnya ini sudah mulai tumbuh tunasnya. Ini tak pindah di sini saja. Nah, ini suatu saat pun akan kita buat gerak dasar seperti ini. Nah, ini kita setek dengan media pasir ini. Ya, kita pindah saja ini karena mumpung belum ada akarnya. Oke ya, ini sudah selesai, kawan. Ya, sebulan lagi kemungkinan ini sudah kita bisa bongkar ini. Intinya ketika ini 1 bulan dan posisi ini aman, tidak ada yang membusuk, kita bongkar berani. Ya, sebulan lagi kita juga akan membuat yang satunya ini. Ini juga hasil stek semua ini. Ketika ada bahan baru, udah tak tancepin di sini. Ketika sudah hidup, kita ambil. Nah, kadang media lama itu lebih ampuh untuk stek, lebih mudah hidupnya. Gitu. Untuk polybagnya sampai hancur ini. Yang bawah ini. Ini bawah sudah hancur tapi tetap kita biarkan. Ini akar-akarnya ini. Ini tempat untuk stek. Dan akan kami tunjukkan, ini adalah salah satu hasil. Ya, ini kita pindah dulu. Ini adalah hasil kita membuat gerak dasar. Kawat sudah kita buka. Luar biasanya apa? Ini sudah ngepen, kawan. Ini besar banget bagian bawahnya, dan kesininya ini mengecil-mengecil sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Dibantu oleh batang ini. Ya, ini yang membuat batang yang bawah ini besar. Makanya ini tak biarkan. Suatu saat ini kita potong. Yang atas ini sudah kita pangkas ini. Nah, ini sudah tak potong supaya bagian batang utamanya ini tidak kalah. Nah, ini. Karena kalau kalah ini malah mati nantinya. Makanya ini yang pertumbuhannya paling cepat banget. Ini tak potong atasnya supaya nutrisinya tetap lari ke sini. Ini bisa kita olah dari sini pun bisa. Nah, ini. Nah, seperti ini. Yang penting gerak dasarnya ini sudah ada. Bahkan ini kita misalkan ini dipotong, kita buat pakai yang ini pun bisa. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk membuat gerak dasar. Semakin kita sering belajar untuk membuat gerak dasar, maka akan semakin terbiasa. Ini salah satu contoh yang dulu ini sudah pernah ada videonya. Ketika kita buat gerak dasar ada 2, kawan. Nah, ini yang satunya. Ini kita buat meliuk-liuk, dan ini bagian atasnya. Ya, ini kan ini cabang baru. Atasnya ini juga sudah tak potong. Nah, ini. Karena terlalu pesat pertumbuhannya,
Jadi kita hentikan dengan cara dipotong yang bagian atas supaya aliran nutrisi nanti tetap ke sini. Kita targetnya ini sampai besar. Jadi kita mempertahankan untuk liukan yang awal. Nah, ini liukan yang awal ini. Suatu saat ini kita hilangkan, kita tetap membesarkan yang batang utama supaya suatu saat kita punya bahan bonsai loa yang meliuk. Dan rancangannya suatu saat kita mau buat yang banyak liukan-liukan seperti ini ya, kita tanam, kita buat gerak dasar liuk-liukan bebas, ekspresi kita keluarkan di situ. Kemudian ketika nanti sudah siap, akar-akarnya sudah agak besar, kita ground dengan harapan suatu saat kita punya banyak bahan yang meliuk-liuk, terutama dari bahan loa. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.